dikuatkan. Menimbang bahwa seorang terdakwa memang mempunyai hak ingkar sebagaimana ditegaskan dalam pasal 52 yang berbunyi, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Sebagaimana juga hak yang dimiliki pemohon banding Verdi Sambo SH/SKMH. Akan tetapi penggunaan hak ingkar ini membawa konsekuensi, yakni sampai seberapa jauh mereka memberikan keterangan tentang perbuatan yang dilakukan, sehingga jangan sampai hal demikian justru dapat mengurangi penilaian hakim dengan menilai karakteristik dari terdakwa, karena dapat masuk pada kategori berbelit-belit, tidak mengakui terus terang, apalagi seandainya fakta-fakta persidangan sudah jelas tentang apa dan siapa yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana. Menimbang bahwa keterangan terdakwa dalam kurung bukan pengakuan, meminjam istilah dalam KUHP adalah merupakan salah satu alat bukti dari 4 alat bukti lain, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Memang mendapat perhatian bagi majelis hakim karena hal tersebut dapat diberikan penilaian secara khusus tentang adanya perasaan bersalah, penyesalan, rasa taubat, sehingga persoalan menjadi terang benderang. Bahkan mengenai motif yang ada bisa dilihat secara nyata, sehingga ada korelasi antara motif, perbuatan pidana yang terjadi, serta pemidanaan yang dijatuhkan. Menimbang bahwa berkaitan dengan apa yang menjadi hal-hal yang memberatkan sebagaimana dalam putusan Yudek Fakti, di antaranya adalah bahwa akibat dari perbuatan terdakwa banyak anggota Polri yang terlibat. Majelis Hakim Tinggi juga membenarkan tentang hal itu, di mana terdakwa terdapat puluhan anggota Polri selain menjadi terdakwa dan diadili pada peradilan umum dalam perkara pembunuhan maupun perkara obstruction of justice, yaitu upaya menghalang-halangi proses hukum, juga mereka yang menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri dengan hukuman yang berbeda-beda, di antaranya berupa hukuman demosi hingga PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, yang semua mengimbas pada masa depan karir jabatan yang bersangkutan, juga pada keluarganya, yaitu istri serta anak-anaknya. Menimbang bahwa hal yang juga menjadi perhatian Majelis Hakim Tinggi adalah sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terdapat fakta-fakta adanya usaha dari terdakwa Verdi Sambo SH/SKMH untuk melakukan klarifikasi terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi hanya langsung dilakukan penembakan terhadap korban. Selain daripada itu, korban Nofriansah Yosua Huta Barat walau sudah dituduh melakukan pelecehan seksual, akan tetapi nampak masih nyaman berada di lingkungan terdakwa dan saksi-saksi. Hal ini bisa dilihat bahwa korban masih tetap berada di rumah kediaman di Magelang. Pada saat setelah kejadian masih bertemu dan berbicara dengan saksi Putri Chandrawati antara 10 sampai 15 menit di kamar saksi Putri Chandrawati sebagaimana diterangkan saksi Riki Rizal Wibowo. Masih bersama-sama melakukan perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Masih santai bahkan bercanda di rumah kediaman Saguling di Jakarta. Bahkan ketika menjelang penembakan, korban seperti tidak mengetahui apa yang terjadi. Utamanya ketika berteriak, "Ada apa, Pak? Ada apa, Pak?" Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Juga tidak ada sesuatu yang sia-sia. Sekecil apapun apa yang terjadi, itu karena Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semua tergantung kepada kita. Bagaimana kita bisa menyikapi tiap-tiap kejadian atau peristiwa yang terjadi. Menimbang bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dan di balik kejadian ini terdapat hikmah yang sangat besar yang dapat diambil baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan, terutama adanya relasi kuasa yang patut dicermati, karena hal demikian dapat berkembang ke arah arogansi kekuasaan, abuse of power, sehingga harus ada batas yang jelas dan tegas tentang hal-hal apa yang wajar dan patut, serta kapan suatu perintah dari atasan bila bisa dilaksanakan secara sah. Semuanya tentu
untuk tatanan kehidupan yang lebih baik dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka secara hukum harus dibebani untuk membayar biaya perkara, kecuali apabila dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan pada negara. Mengingat pasal 340 KUH Pidana, yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 49 yungto pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdi Sambo SH MH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewit Sutriyadi, Sarjana Hukum Master Hukum, H. Mulyanto, Sarjana Hukum Master Hukum, Abdul Fatah, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Tony Pribadi, Sarjana Hukum Master Hukum, sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Budiarto SHMH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya putusan yang sudah kita ambil untuk Pengadilan Tinggi, yang pada intinya bahwa kita menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan putusan ini akan segera kita sampaikan kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa atau penasihat hukumnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kesempatan pada pihak-pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa kasasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan sidang dinyatakan ditutup.